Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedunguluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UVTV dimanapun Anda berada. Pada sekian pengajian yang telah lalu, kita sudah membahas tentang mendoakan kaum muslimin, kemudian mendoakan orang tua, kemudian mendoakan pemerintah kaum muslimin. Dan kita juga sudah mempelajari beberapa jenis doa yang lainnya. Kalau kita cermati redaksi doa yang kita baca itu, kadang-kadang bentuknya ada yang Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Kadang-kadang ada Rabbana atina, wahai Rabbi berikanlah kepada kami. Rabbana, wahai Rabb kami, atina berikanlah kepada kami. Kadang-kadang kita mendoakan diri sendiri, kadang-kadang kita mendoakan orang lain, mendoakan kita dan orang lain. Tapi kadang-kadang kita cuma mendoakan orang lain saja. Contohnya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ya Allah ampunilah dia. Siapa dia? Mayit siapa? Ya mayit yang sedang kita doakan, siapapun dia. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau kita cermati, ada doa yang redaksinya untuk aku, ada doa yang redaksinya untuk kami, ada yang redaksinya untuk orang lain. Maka pada malam hari ini kita akan berbicara tentang klasifikasi doa. Apa klasifikasi? Apa? Pembagian doa berdasarkan objek yang didoakan. Sopo sing didoakan? Secara umum, doa berdasarkan pembagian ini bisa dibagi menjadi 4. Menjadi berapa? 4. Jadi objek yang didoakan, berdasarkan objek yang didoakan, doa ini bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah manakala seorang muslim mendoakan dirinya sendiri. Berarti objeknya siapa? Aku. Nah jenengan ya jenengan. Nah, maksudnya yang mendoakan diri sendiri. Ini objek yang pertama. Objek yang kedua, nanti kita akan jelaskan, ini kita sebutkan secara global dulu. Objek yang kedua adalah mendoakan orang lain.
tok. Mendoakan orang lain saja. Kemudian yang ketiga, objeknya adalah diri sendiri dan orang lain. Contohnya, Allahumma ghfir li wa liwalidayya. Berarti saat itu mendoakan diri sendiri dan orang lain. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, mendoakan kami secara umum. Jadi pokoknya yang tadi itu Rabbana atina, pakai kata ganti jamak kita gitu. Ya Allah ampunilah kita atau ampunilah kami. Ada berapa jadi? Yang pertama aku, yang kedua orang lain, yang ketiga aku dan orang lain, yang keempat keseluruhan. Kita mulai dari yang pertama, mendoakan diri sendiri. Banyak sekali contohnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seorang insan untuk mendoakan dirinya sendiri. Di antaranya apa yang kita baca di dalam bacaan-bacaan sholat. Contohnya ketika iftitah kita membaca ya macam-macam lah. Di antaranya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan antara barat dan timur. Atau apa orang? Atau orang? Timur sama barat masa enggak jauh? Ya jauh sekali. Jadi di situ kita berdoa kepada Allah, ya Allah, maksudnya jauhkan aku dari perbuatan maksiat. Seperti jauhnya jarak antara timur dengan barat. Dan ini luar biasa peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semampunya menjauhkan diri dari maksiat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ayatnya redaksinya bukan janganlah kalian berzina, tapi mendekati. Berarti nak berzina orang apa usah sing rolih mendekati. Ya kewalik. Mendekati be ora oleh apa maning berzina. Kenapa? Karena yang namanya zina itu orang ujuk-ujuk zina ku ora. Mesti ada apanya? Ada pemanasannya mesti. Ada pemanasannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Innal ainani tazniyan. Sesungguhnya mata itu berzina. Wal fam yazni, dan mulut juga berzina. Wal yad yazni atau tazni, dan tangan juga berzina. Mata berzina, tangan berzina, mulut berzina. Apa zina mata? Kata Nabi, zinahan nazar. Zinanya mata apa? Melihat sesuatu yang haram. Zinanya tangan apa? Megang. Pegang-pegangan. Itu zinanya tangan. Kemudian zinanya mulut. Merayu tok. Mencium. Ya, zinanya mulut, mencium. Kemudian kata Nabi SAW, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuh. Yang akan mengeksekusi adalah kemaluan. Maksudnya mengeksekusi melanjutkan jadi zina temenan apa ora itu maksudnya loh. Ya, eksekusi dalam tanda kutip. Jadi Nabi SAW mengingatkan dalam hadis ini bahwasanya zina kemaluan itu orang ujuk-ujuk. Kayaknya tak orang nawo ketemu nang jalan zina yuk. Orang mana? Pasti biasanya orang berzina dengan yang
sudah dia kenal. Perkenalan itu pakai apa? Mata dulu. Makanya ada pepatah, dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke bawah lagi. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Karena apa? Karena seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan zina, tapi itu bisa mengantarkan zina. Berarti sesuatu itu dilarang di dalam agama kita. Dari situlah kemudian kita mengetahui kenapa agama kita itu melarang yang namanya berdekat-dekatan antara laki-laki dengan perempuan, apalagi berdua-duaan. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Seandainya ada seorang laki-laki berduaan dengan wanita, pasti yang ketiga siapa? Setan. Mesti. Wong karo kancane tok itu loh, masa kaya gue. Memang seperti itu. Wong mulang ngaji masa rele. Privat ngaji. Hati-hati ya. Ini biasanya kalau pendekatan setan kepada orang yang rajin agama, pendekatannya menyesuaikan. Kalau orang tahu ngaji, nggak mampu agama, pendekatannya janjian di diskotik, ayo diskotik. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang bau agama, janjian di masjid belajar ngaji, pendekatannya lain. Setan itu akan masuk kepada seseorang sesuai dengan kecenderungan dia. Mula ngaji kurwong lorotok antara ustadz sama santriwatinya. Coba mulutnya huruf dzot bukan seperti itu. Yang namanya ngaji kan, yang namanya ngaji, belajar Al-Qur'an itu memang harus, yang namanya belajar baca Al-Quran kan ada namanya makhraj. Ya kalau makhraj memang harus melihat apa? Mulut. Makanya dari situlah para ulama kita mewanti-wanti, kalau misalnya ada seorang guru mengajarkan Al-Quran kepada santrinya, diusahakan yang satu jenis. Laki-laki mengajar kepada laki-laki, perempuan mengajari perempuan. Kembali kepada tadi, pada doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Jadi di sini kita diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa buat kita, buat aku sendiri. Dan itu banyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rabbighfirli warhamni wahdini. Itu kan semuanya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, apa warhamni? Kasihani, sayangilah aku, wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Berarti ini jenis yang pertama. Doa yang objek yang didoakan adalah diri kita sendiri. Yang kedua, objek doanya adalah orang lain. Objek doanya adalah orang lain. Contohnya tadi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan juga Nabi SAW, kalau tadi Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ini semuanya yang dimintakan oleh Nabi SAW adalah urusan ukhrawi. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, dan sayangilah dia, wa'afihi, berikanlah afiat kepadanya, wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Jadi di sini permintaan isinya ukhrawi. Apakah kita boleh mendoakan yang sifatnya duniawi untuk orang lain? Boleh enggak? Boleh. Misalnya kita punya teman sudah lama enggak nikah-nikah, golet ora ketemu. Ya Allah, muga-muga kayak kancaku kayak endang cepet bojo. Boleh enggak? Boleh. Walaupun itu sesuatu yang sifatnya duniawi. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Muslim
pernah mendoakan salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Siapa nama sahabatnya? Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, Allahumma akfir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas dan keturunannya. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas dan keturunannya. Jadi ini sesuatu yang sifatnya duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Anas bin Malik itu adalah salah satu pembantu kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik, ya Allah, banyakkanlah anak dan hartanya. Saya lupa, di dalam kitab sejarah itu diceritakan bahwa Anas bin Malik itu kalau nggak salah keturunannya itu sampai ratusan atau puluhan, saya lupa itu. Jumlah pastinya saya lupa. Itu berkat doanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa barik lahu fima razaqtahu. Kata Nabi SAW, dan berkahilah rizki yang kau berikan kepadanya. Yang lebih penting ini. Ora sekedar didongakan ben akeh rizkine, tapi juga didoakan sama Nabi supaya berkah rizkinya. Dan itu adalah doa yang sangat mahal dari Nabi SAW. Dan juga itu menunjukkan bahwasannya Rasul SAW itu senang kalau misalnya umatnya anake akeh. Makanya kalau misalnya Nabi SAW tidak suka kaum muslimin anaknya banyak, niscaya Nabi SAW tidak akan mendoakan anak seperti itu. Kalau tidak baik, Nabi SAW nggak pernah mendoakan sesuatu yang jelek. Makanya beliau pernah mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Subur apa, Nek? Subur awake. Subur keturunan nih. Kata Nabi SAW, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku itu bangga seandainya nanti pada hari kiamat umatku datang dengan jumlah yang banyak. Jadi dalam Islam itu justru kita diperintahkan untuk memperbanyak anak, bukan mempersedikit anak. Entah saya pernah sampaikan di mana, saya lupa. Dalam waktu dekat ini, beberapa saat yang lalu, atau di pengajian tafsir ya, ketika saya tanya antara anak kita dengan anak mbah-mbah kita. Pengajian tafsir ya? Hah? Iya, masih ingat? Perbandingan jumlah anak kita dengan anaknya mbah-mbah kita. Di mana? Di sini apa di pengajian tafsir? Kelalen. Pada nyonya kelalen. Saya pernah tanyakan saya itu kepada jamaah, kalau misalnya kita membuat sebuah perbandingan antara jumlah anak kita sekarang dengan anak bapak kita atau mbah-mbah kita, rata-rata lebih banyak anaknya siapa? Mbah-mbah kita. Begitukah? Iya. Rata-rata orang dulu itu anaknya kayak 11, 12. Ya paling akeh, paling sedikit 5, 7 gitu. Rata-rata seperti itu. Padahal antara tingkat ekonomi orang dulu sama tingkat ekonomi orang sekarang, lebih mapan mana? Secara umum ya, lebih mapan sekarang. Buktinya orang dulu nggak punya motor. Siki wong jukut BLT numpake motor. Ya ndak? Ya. Omahe wong biyen rata-rata gedek, lantainya tanah. Siki wong jukut BLT omahe keramik. Ya ndak? Ya. Berarti kan secara ekonomi sebenarnya kita itu lebih mapan dibandingkan mbah-mbah kita. Kenapa kok justru anaknya mbah-mbah kita lebih banyak daripada anak-anak kita? Enggak, kenapa kok kita secara ini loh, secara apa? Kenapa dulu mbah-mbah kita itu berani bikin anak banyak? Kalau sekarang
Kalau sekarang kenapa kita itu khawatir lah engko nek anake telu si kepriwe, anak-anake telu. Kalau mbah kita wis gawe anak peyung, gawe. Kenapa kok dulu mbah-mbah kita dengan ekonomi yang yang rendah, ya, kenapa mereka itu punya anak banyak? Sekarang ekonomi kita lebih baik, anak kita lebih sedikit. Wallahu alam ya. Kalau saya mengamati, mungkin itu berdasarkan dari tawakal, ya, dari ketergantungan mbah-mbah kita kepada Allah lebih tinggi dibandingkan orang yang hidup di zaman kita ini. Orang yang hidup di zaman kita ini, kita ini, akeh wedine, akeh khawatire, kurang percayane sama Allah Subhanahu wa taala. Lho kok nek anake 5 sih mangan apa? Ya Allah, mangan apa? Ya mangan sega. Setiap anak itu membawa rezekinya. Jadi kalau misalnya kita anak satu, ya kita diberi rezeki sesuai dengan anak yang satu itu. Kalau kita punya anak 5, ya sama Allah diberi rezeki sesuai dengan jumlah anak 5. Kita punya anak 11, ya akan dikasih sama Allah sesuai dengan jumlah anak 11. Pengennya anaknya siji, rezekinya ngomong 11. Itu namanya rakus, itu namanya. Ya. Jadi dari sini kita perlu introspeksi. Jadi, kenapa kok orang-orang dulu sedemikian rupa, sedangkan kita sekarang ketakutan? Yakinlah bahwasanya kalau kita memperbanyak anak tujuannya adalah untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah pasti Allah itu akan membantu. Tapi harus pakai aturan, Karena ada sebagian orang saking semangatnya bentahun gawe anak. Jadi umur pernikahannya baru 10 tahun, anaknya wis 11. Sudah bisa bikin apa? Sudah bisa bikin kesebelasan. Anaknya cilik-cilik banget, ya Allah, melasih banget. Mengatur jarak kelahiran itu di dalam Al-Quran sudah disinggung, ya, sudah diisyaratkan. Dari apa? Dari persusuan. Kata Allah dalam Al-Quran, haulaini kamilaini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, susuilah susuilah anak kalian berapa? 2 tahun penuh. 2 tahun penuh. Berarti kalau 2 tahun penuh, artinya minimal jarak antara anak pertama dengan anak yang kedua minimal berapa? 3 tahun. Kenapa? Karena kalau kita sudah menyelesaikan 2 tahun persusuan, bikin anak, berarti kan butuh setahun paling tidak atau 9 bulan untuk menanti kelahiran. Berarti kan 2 tahun tambah 9 bulan, sekitar 3 tahunan. Tapi kalau misalnya bikinnya saben tahun, tidak akan mungkin dapat menyempurnakan persusuan berapa? 2 tahun. Dan itu ada dampak psikologisnya kepada si anak. Makanya jangan dipikir ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan supaya ibu menyusui anaknya 2 tahun, itu tidak ada rahasia di balik itu semua. Pasti ada interaksi antara anak dengan ibunya. Selama 2 tahun itu ketika anak menyusu langsung dari ibunya, itu ada interaksi yang memang harus dibutuhkan oleh anak. Ketika itu diputus, karena saking semangatnya bikin anak, ikurung rampung gale nyusu wis kesundul adine. Karena rata-rata kalau sebagaimana kita tahu semua yang sudah menikah, rata-rata kalau misalnya ibu lagi nyusui anaknya kemudian isi lagi, anak mau nyusu enggak? Mau nyusu enggak? Enggak mau. Karena enggak enak. Sudah enggak enak lagi susu tersebut. Kalau enggak percaya tanya sama anaknya jenengan. Ya, sudah, ini yang kedua, mendoakan orang lain. Apalagi seandainya orang lain tersebut berjasa sama kita. Apalagi seandainya orang lain itu berjasa sama kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Jadi di sini kita diajari oleh agama kita untuk mengetahui jasa orang lain. Jadi kalau misalnya kita dikirimi masakan sama tetangga kita, balas kirim sama dia. Dia kirimi jangan tempe, kita kirimi jangan, terserah. Jangan tahu. Ya yang kira-kira minimal seimbang lah. Ya, minimal seimbang. Syukur-syukur lebih. Nah, tetangga kita ngirimi jangan tempe, kita kirimi gulai misalnya pada dia. Itu lebih bagus lagi. Ada sebagian orang kok dikirimi tok sampe dene ora tahu ngirimi. Pengennya dikirimi tapi ora tahu ngirimi. Inginnya selalu dikirim tapi enggak pernah ngirim. Ini enggak sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi. Seandainya kalian tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikannya. Yang namanya ekonomi kan kadang naik, kadang turun. Kita dikirimi jangan, pas orang anak jangan sama sekali. Masa enggaknya jangan sing dikirim ki arep dikirim maning mengana. Ya lucu ya, malah nanti di sananya tersinggung, masa dikirimi malah dibalekaken. Kita enggak punya sesuatu untuk membalas kebaikan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fad'u lahu. Doakan orang tersebut. Doakan orang tersebut hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Doakan orang tersebut sampai kira-kira doanya itu sudah menyamai kebaikan orang tersebut. Jadi dongane orang kok turun ya, suwun, wis. Minimal kita mengatakan jazakallahu khairan. Dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Adapun redaksi doa jazakallahu khairan, apa? Jazakallahu khairan. Apa artinya? Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Dalilnya kita mengucapkan jazakallahu khairan, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, man suni'a ilaihi ma'rufun. Barang siapa yang diberi kebaikan oleh orang lain, dibantu oleh orang lain dalam bentuk apapun itu, faqala li fa'ilihi, kemudian dia mengatakan kepada orang yang membantunya, jazakallahu apa tadi? Khairan, faqad ablagha fis sana, maka sesungguhnya dia sudah begitu bagus di dalam memuji dan berterima kasih. Berarti dari sini yang namanya jazakallahu khairan ini lebih baik dari sekedar mengucapkan suwun. Hanya sekedar mengucapkan terima kasih, hanya sekedar mengucapkan syukron. Tapi nek dicampur boleh enggak? Enggak apa-apa. Misalnya jazakallah khair, matur nuwun. Karena ada sebagian orang apa? Ada sebagian anak-anak kecil, anak-anak teman sesama ustadz itu, kalau diberi apa-apa sama budenya, anaknya masih kecil lah, anak TK lah. TK, ketika di TK itu diajari sama ustadzahnya. Kalau dikasih apa-apa bilangnya apa nah? Jazakallah. Sama Pak D-nya, budenya, sama Pak Leknya, boleknya dikasih apa? Jazakallah. Apa le tadi le? Apa le jazakallah? Oh iya ya, jazakallahu khairan. Nah, akhirnya bude, Pak D, Pak Lek, boleknya semuanya juga mengikuti seperti itu. Bagus sekali itu. Ya. Tapi ada sebagian orang enggak paham. Sebagian orang enggak paham, ya mungkin enggak apa-apa kita mengucapkan matur nuwun, jazakallahu khairan. Ya, itu seperti itu. Jadi mendoakan orang lain ini jenis keberapa? Kedua. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Mendoakan diri sendiri dan orang lain.
Kalau kita ingin mendoakan diri sendiri dan orang lain, berarti menggabungkan dua doa. Doa kita sama orang lain. Ada etikanya. Ada etika. Apa etikanya? Etikanya mendahulukan diri sendiri sebelum orang lain. Jadi kalau kita ingin dalam satu waktu mendoakan kita dan orang lain, maka saat itu etikanya kita mendahulukan diri sendiri. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ubay ibnu Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Ubay ibnu Ka'ab, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengingat seseorang kemudian beliau ingin mendoakan orang tersebut, beliau mulai dari mendoakan dirinya dulu atau dirinya terlebih dahulu. Makanya seperti yang tadi kita katakan, Allahumma ghfir li baru wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dalam Al-Qur'an ada Rabbana ghfir li wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ada juga Rabbi ghfir li wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Jadi kalau kita ingin mendoakan diri kita dengan orang lain plus ya, kita dan orang lain, maka pada saat itu disunnahkan untuk mendahulukan doa untuk siapa? Diri sendiri terlebih dahulu baru mendoakan orang lain. Kecuali kalau kayak tadi Nabi SAW bermaksud ingin mendoakan orang lain tok, maka seperti itu tidak apa, nggak usah mendahulukan diri sendiri. Ini yang ketiga, kasus yang ketiga ini kalau kita ingin mendoakan buat kita dan orang lain. Jadi niatnya dari awal aku pengen doakan nyong karo kae, maka saat itu kita mendahulukan diri kita sendiri baru orang lain. Tapi kalau misalnya kita niatnya ingin mendoakan orang lain tok, maka saat itu tidak apa-apa. Seperti tadi Nabi SAW mendoakan siapa tadi? Anas bin Malik. Atau seperti contoh yang lain, Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas. Siapa? Ibnu Abbas. Beliau pernah mendoakan Ibnu Abbas, bunyinya Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikanlah orang ini paham terhadap ilmu agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Ibnu Abbas tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas itu adalah ensiklopedia. Jadi tentang tafsir Al-Quran, apalagi tentang tafsir Al-Quran, itu per ayat tahu tafsirnya. Di mana turun, kapan turun, momennya apa. Dari surat nomor 1 surat apa? Al-Fatihah sampai surat 114 An-Nas. Tahu semuanya Ibnu Abbas. Dan bukan cuma tafsir saja. Diceritakan oleh para ahli sejarah. Setiap hari Ibnu Abbas itu punya pengajian di rumahnya. Selesai pengajian, biasa ada yang pengen tanya. Yang namanya orang tanya itu kan macam-macam kan. Ada yang masalah fikih, ada yang masalah akidah, ada yang masalah tafsir, ada yang masalah ini. Ibnu Abbas kayak gini, mengumumkan, ayo, siapa yang pengen tanya masalah tafsir, silakan masuk. Masuk semuanya. Tanya apa? Ya, ini tafsirnya. Tanya apa? Semuanya rampung? 30, 40? Ya, gantian sama yang lain. Siapa yang pengen tanya masalah fikih? Masuk. Masuk semuanya. Tanya apa? Hukumnya ini. Ya, jawab. Selesai. Dah, keluar. Siapa yang pengen tanya masalah apa lagi? Akidah misalnya. Masuk semuanya. Selesai. Semuanya ditangani oleh satu orang namanya Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas itu punya gelar Habrun wa Bahrun. Apa artinya Bahrun? Laut. Laut apanya? Ilmunya. Ini diantara berkah doanya siapa? Rasul SAW. Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah, jadikanlah orang ini, anak ini itu paham terhadap agama. Paham terhadap ilmu agama dan mumpuni ilmu agama.
Maka jangan pernah meremehkan mendoakan orang lain. Bisa jadi anak yang kita doakan, murid yang kita doakan, berkat doa kita itu menjadi ulama yang akan diambil manfaatnya oleh ribuan jutaan masyarakat. Dan jenengan kecipretan apa nih? Pahala nih. Tahu nggak Imam Bukhari? Tahu nggak? Tahu? Masa udah tahu guru? Pernah dengar kan? Siapa? Ulama kan? Ulama. Bukunya apa? Sahih Bukhari. Yang paling terkenal adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran. Yang paling sahih Al-Quran. Setelah Al-Quran peringkat kedua Sahih Bukhari. Tahu nggak kenapa Imam Bukhari sampai kepikiran nulis Sahih Bukhari? Tahu nggak? Gurunya yang suatu saat berkata kepada murid santri kayak gini misalnya pada ngaji. Oke, santri-santriku, bokyana sing nulis hadis-hadis sing sahih-sahih tok dikumpulaken jajal. Coba ada di antara kalian wahai murid-muridku yang nulis buku isinya hadis-hadis yang sahih tok. Gurunya cuma ngomong seperti itu tok. Kemudian perkataan gurunya itu masuk ke dalam hatinya Imam Bukhari dan dia langsung punya tekad, saya akan jalankan nasihat dari guruku, saya akan tulis Sahih Bukhari. Dan beliau betul teliti dari sekian ratus ribu hadis, dipilih yang paling sahih cuma dikumpulkan sekian ribu saja. Jadi sekian ribu hadis dalam Sahih Bukhari itu hasil penelitian beliau meneliti sekian ratus ribu hadis. Dan setiap menemukan satu hadis akan dimasukkan ke dalam bukunya Sahih Bukhari, istikharah dulu beliau. Kira-kira hadis ini betul-betul saya enggak? Istikharah dulu. Masukkan hadisnya. Berarti berapa kali istikharah beliau? Ribuan kali. Untuk memasukkan hadis, makanya bukunya menjadi Sahih Bukhari. Kira-kira gurune tadi kecipratan orang? Ya kecipratan banget ya. Makanya ketika kita ketemu sama orang anak yang Masya Allah bacaannya bagus, ya Allah nak, moga-moga jenengan itu betul-betul jadi ulama, ya, sampeyan jadi ulama, moga-moga le jadi bocah sing soleh, sing alim, sing pinter, sing manfaat. Ada orang pinter banget, wah jen ketone kok jadi dokter bae ngemben ya. Ya dapat pahala. Tapi kan tidak seperti seandainya orang itu jadi ulama yang mengajari sekian ribu orang. Maka mendoakan orang lain itu perlu. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Mendoakan kami semuanya. Banyak di antara contohnya, di antaranya itu doa yang sangat masyhur yang sering dibaca oleh Nabi SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian juga doa yang ada dalam surat Al-Fatihah, apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi enggak boleh kita ketika salat itu salat nggo dewek, ndonga nggo dewek ya maca bayi ihdi apa kalau untuk aku apa? Ihdini. Enggak boleh diganti. Jadi kalau mau salat nggo dewek iki ihdina seneng temen kancaku dongakaken. Walaupun doanya untuk kita sendiri, ya tetap kita pakai ihdina. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, momennya saat itu adalah momen menunjukkan kefakiran para manusia kepada Allah. Makanya cocoknya itu adalah memakai kata ganti kami. Artinya yang butuh sama Allah itu bukan cuma aku, tapi kami semuanya butuh sama Allah. Butuh petunjuknya Allah. Makanya tidak boleh diganti dengan ihdini. Ya, kalau dalam doa seperti ini yang sudah jelas redaksinya ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Quran, maka kita ikuti sesuai dengan redaksinya. Berarti ada berapa jenis doa berdasarkan objek yang didoakan? Ada 4. Yang pertama, mendoakan diri sendiri. Yang kedua, mendoakan orang lain tok. Yang ketiga,
mendoakan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mendoakan secara umum. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.